Saya dekatin dulu dia lama. Oh, oke. Karena dia banyak yang ngubur-ngubur dia lah. Kumbang kali dia di situ. Apa? Kumbang. Kumbang. Oh, bukan. Kalau cowok itu kumbang. Gitu. Kalau cewek itu kumbing. Bukan. Ya makanya dia kan sekarang kalau lagi marah nyesel dia katanya kawinnya sama saya. Udah jelek, miskin, banyak tingkah katanya gitu kata dia. Sih. Nggak tahu tiba-tiba pulang kerja ngomel, berangkat kerja ngomel. Kita tidur ngomel aja, nggak ada hentinya dia itu. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, Curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seonggok narasumber yang akan menceritakan lika-liku kehidupannya, yang katanya narasumber kita ini diusir dari rumah. Padahal sudah 21 tahun menapaki hidup dalam rumah tangga. Seperti apa kisah menyedihkannya ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Wawan. Gimana kabarnya Bang Wawan? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, jangan digoyang-goyang kursinya nanti rubuh Bang Wawan. Santai aja Bang Wawan ya. Nggak biasa nih duduk begini. Nggak biasa di tempat empuk ya. Canda ya Bang Wawan. Oke, Bang Wawan, mendengar cerita Bang Wawan ini kan sebenarnya bergetar nih hati ya. Kayak nggak tega hati, perasaan gitu ngelihat apa yang terjadi dalam, mohon maaf, rumah tangga Bang Wawan ya. Jadi perlu teman-teman ketahui Bang Wawan ini sekarang hidupnya ya tidur di mana aja gitu. Jadi intinya Bang Wawan ini tidak boleh lagi menempati rumahnya oleh sang istri gitu ya Bang Wawan ya. Jadi hidupnya di mana aja, ya bisa tidur di kolong jembatan, ada tempat yang ini dikit ya dia tidur gitu. Padahal ada rumah gitu. Nah, Bang Wawan, pertanyaan saya yang pertama nih ya. Ini kenal sama istri ini di mana awalnya? Dulu saya sering jalan dulu lagi muda itu. Oke. Ya, saya ketemu dia di tempat hiburan Om. Tempat hiburan? Iya, tempat hiburan. Ler tancap. Oh. Ada dangdut. Iya, saya ketemunya di situ, di tempat hiburan. Maksudnya tempat hiburannya apa? Kafe atau apa? Bukan, orang-orang hajatan namanya di kampung. Oh, ini apa, ler tancap gitu ya. Betul. Dangdutan. Nah, kenal di situ pertama kali. Akhirnya saling suka nih. Saya dekatin dulu dia lama. Oh, oke. Karena dia banyak yang ngubur-ngubur dia lah. Kumbang kali dia di situ. Apa? Kumbang. Oh, bukan. Kalau cowok itu kumbang. Gitu. Kalau cewek itu kumbing. Bukan. Apa ya, bunga ya? Bunga. Iya, bunga kalau cewek itu. Bukan kumbang. Kalau kumbang itu pejantan. Saya ikutin dia tuh. Memang susah deketin dia itu dulu Om. Banyak yang suka sama dia, ganteng-ganteng orangnya. Ya makanya dia kan sekarang kalau lagi marah nyesel dia katanya kawinnya sama saya. Udah jelek, miskin, banyak tingkah katanya gitu kata dia. Susah sampai segitunya. Sampai hati saya kan. Nanti dulu kita ke arah situ nanti dulu Bang Wawan. Nah, ini menikah tahun berapa akhirnya Bang Wawan menikah? Tahun 2003. 2003. Berarti kenalannya di tahun 2000-an lah.
2000, Iya. 2000 berarti 3 tahun pacaran, habis itu nikah ya. Ah, Oke, nah sekarang sudah punya anak berapa? anak saya sudah 6. Sudah 6. Iya, sudah 6. Wah, sedikit sekali. Oh, setengah losin dong. Setengah lusin. Setengah losin. Iya, setengah lusin. Lusin kan 12. Iya, bener. Iya. Setengah lusin. Setengah Jadi lusin, tapi kalau untuk anak-anak udah, yang anak pertama udah kerja. Sudah kerja. Anak kedua Anak kedua masih SMA. SMA. Ya. Yang ketiga SMP. Oh, tapi alhamdulillah sekolah semua ya. Sekolah semua. Oke, tamat yang pertama tamat SMA. SMA. Yang kedua masih SMA. Oke. Nah, ini berarti kan punya tanggungan keluarga yang lumayan banyak ya, Bang Wawan, di mana dalam era sekarang ini kan apa ya, untuk mencari pekerjaan, untuk mencari uang itu sangat sulit sekali. Betul. Di apa namanya, di Jakarta atau di Bekasi ini. Tentunya dengan gaji yang mungkin pas-pasan bisa menghidupi anak, istri gitu ya. Iya. Semua tuh udah tercukupi gitu. Dan saya salut itu Bang Wawan bisa menyekolahkan anaknya sampai selesai gitu loh. Iya. Sampai SMA. Nah, selanjutnya ini setelah berjalan pernikahan ya, menikah di tahun 2023. 2003. Iya, 2003. Iya, 2003. Nah, itu aman-aman aja tuh perjalanan aman. cinta keluarga. Iya. Itu berselang kayak ada keretakan rumah tangga itu di tahun-tahun berapa itu Bang Wawan? Anak saya yang sekarang SMA nih. Umur berapa dia? SMA kelas 2 dia sekarang. Pas adanya Lala. Pas adiknya Lala. Oh, Iya. berarti ya Udah nomor 2 berarti ya. Lala ini nomor pertama. Iya. Yang cowok, cewek? Cewek semua Cewek ya. semua. Cowok 1 ya? Cowok 1. Iya, yang terakhir ya. Cowoknya 2 Om, sama saya. Oh iya. Cowoknya. Cewek 2. Iya, cewek semua, cowok 1 yang terakhir ya. Nah, berarti kan udah mulai ada keretakan nih di anak kedua. Iya. Anak kedua dan selanjutnya. Tapi kok bisa menelurkan beberapa anak lagi tuh setelah keretakan itu yang pertama? Itu saya heran sama dia. Makanya. Tapi dia benci. Dia benci tapi mau. Tapi mau. Makanya saya bingung tuh. Kadang-kadang dia kalau marah, aduh, sakit deh hati saya. Menghinanya itu yang gak ketahan kita. Oke. Nah, berarti kan ini setelah menikah Bang Wawan tinggalnya ini menempati warisan Orang tuanya dia. Iya. Ya, rumah dia, istri rumah ya. istri. Otomatis Bang Wawan di situ Numpang. ya kasarnya Bang Wawan itu numpang di rumah istri lah Rumah istri. gitu. Makanya sang istri bisa semena-mena terhadap Bang Wawan gitu ya. Iya. Contoh dari seorang istri yang mungkin kalau menurut saya tidak menghargai suami gitu ya. Benar ya Bang ya? Bener, udah gak ada harganya kita ini. Terus saya dengar juga nih kan Bang Wawan sampai tidur di bawah jembatan. Oh, sering. Kadang di sampah saya tidur. Iya, di sampah-sampah saya tidur aja. Yang penting ada tempat istirahat saya tidur. Di tempat sampah? Iya, yang penting ada balainya udah tidur saya. Di kebun itu. Oke. Tapi ini dari pihak keluarga yang lain nggak ada yang menyatukan atau membuat Bang Wawan sama sang istrinya bersatu lagi gitu, nggak ada? Sebagai penengah lah dari mereka itu. Suruh pulang sama keluarganya. Sama kakaknya dia yang tua. Oke. Pulang tuh si Wawan, kasihan tidur di jalanan gitu. Istri jawab, ngapain dikasihanin katanya orang kayak gitu. Biarin aja udah mau mati kayak. Gitu jawabnya dia. Jadi nyumpain saya dia. Tega banget ya. Bukan tega lagi dia mah. Udah nggak ada harganya di mata dia kita.
awalnya seperti apa sih? Emang pertengkaran awalnya itu apa? Apa ada wanita lain atau laki-laki lain sih? Nggak tahu, tiba pulang kerja ngomel, berangkat kerja ngomel, kita tidur ngomel aja, nggak ada hentinya dia itu. Kadang saya pusing, apa yang diributin. Pokoknya dia ribut terus ya. Nggak pernah saya tahu nih salah apa ini di badan saya, ada apa gitu, kotor banget apa gimana. Tiap hari saya dimarahin udah kayak anak kecil gitu Om. Tiap hari domelin, siapa yang kuat sih Om? Pusing otak. Makanya saya mending pergi saya. Daripada saya di rumah kan ribut-ribut nanti jadi besar. Mending saya pergi dari situ. Masalah tidur di mana aja. Iya. Oh, tapi masih di sekitaran rumah ya? Maksudnya? Kampung Hutan lama saya, hampir berapa bulan tuh. Daerah Kampung Hutan. Sampai saya ngontrak sendiri. Ngontrak saya sendiri di situ. Kontrak kan kagak kerja saya. Motor saya jual buat bayar kontrakan. Motor udah habis, saya bingung mau bayar kontrakan lagi kan. Udah saya keluar dari kontrakan itu. Akhirnya saya tidurnya udah di jalan-jalan aja deh. Suruh pulang sama anak saya yang paling tua, tuh Lala. Pulang aja Pak katanya. Saya nggak mau pulang. Dipaksa sama anak saya, kagak tega saya pulang. Nanti dia ngomel lagi. Ngapain pulang? Udah diusir kok, balik lagi gitu. Nggak punya malu lu gitu kan. Ya Allah. Aduh. Sakit banget. Oke. Contoh kata-kata yang paling menyakitkan buat Bang Wawan apa yang keluar dari mulut si istri? Wah, kata-katanya banyak Om. Miskin, jelek, banyak tingkah. Saya kan udah bilang nggak pernah belagu apa-apa saya. Di tempat kerja pun saya nggak pernah belagu. Saya bilang, tanyain aja orang-orang di sekitar situ. Saya belagu nggak? Saya bilang. Iya, dibilangnya macam-macam sama dia Om. Saya pernah belagu nggak di situ? Kagak pernah kan Om, lihat. Tapi dia kalau udah ngomong apa aja yang ngomongin Om. Saya sampai kagak tahan gitu. Sesak jadinya kita. Tapi Bang Wawan hanya diam atau diam aja melawan? Saya diam. Gimana, nyesek doang saya kalau saya lawan. Kan saya malu sama orang. Karena ngerasa Bang Wawan di situ hanya numpang saya. Ya. Iya. Tadi juga gitu dia, saya mau berangkat kerja. Ini rumah gua. Jangan tinggal di sini lu. Rumah peninggalan bapak moyang dia, kata dia. Saya bilang saya nggak mengakui itu rumah saya. Orang juga udah tahu ini rumah lu, saya bilang gitu. Nggak usah cerita. Terus ngomel terus. Saya tinggal pergi aja kerja deh. Kayak gitu Om. Berarti tadi itu sempet cekcok ke rumah berarti Bang Wawan atau gimana? Pagi mau berangkat kerja itu. Berarti nginep di rumahnya dong? Tidur di depan rumah itu saya. Oh. Ngapain tidur di sini gitu. Ribut tadi, diributin juga. Sampai saya dipukul sapu tadi. Pukul sapu 2 kali nih belakang saya. Pakai sapu lidi yang gede itu. Pegang ujung sama dia. Kan yang gedenya yang buat ngedik saya sini. Saya diem aja. Kalau saya lawan kan saya malu. Lawan perempuan. Ya Allah. Nggak pernah lawan saya. Kok tega ya? Benar-benar dipukul gitu. Itu kan bisa. Ini sebenarnya Bang Wawan ya. Tapi mungkin Bang Wawan nggak ngerti caranya ya. Ya mungkin apa ya. Kalau ngelihat sebenarnya kan ada hukum ya. Yang berlaku di Indonesia ini, mau istri mau suami kalau sudah diperlakukan dengan tangan itu kan udah KDRT ya, artinya si istri pun bisa kita laporkan gitu, bisa kita ya kasarnya kita penjarakan gitu Bang Wawan. Tapi mungkin di sini kan Bang Wawan bertahan karena semuanya karena anak itu tadi. Jadi berpikir ya anak adalah segalanya gitu ya. Betul. Berarti memang di awalnya itu nggak ada kayak apa
Bang Wawan punya cewek lain atau si istri punya cowok lain gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Cuma itu aja. Itu aja. Ya kan aneh banget ya kalau memang nggak. Tapi dia pernah bilang nggak cinta lagi, udah. Wah, udah kagak, udah nggak suka dah. Udah benci dah kata dia. Udah muak ngeliat saya katanya. Cuma sayanya bandel, masih di situ aja. Tidur-tidur dekat lingkungan situ. Sayanya yang bandel kayaknya nih. Saya bandelnya kasihan anak aja, Bang. Kalau saya jauh dari situ kan anak saya pengen lihat saya susah ntar. Tapi istri kerja? Agak. Di rumah aja dia. Terus sehari-hari untuk anak? Ya kan saya yang kerja makanya. Oh, tetap ngasihnya ke dia? Iya. Tapi kalau Bang Wawan ngasih duit dia ambil, anaknya ngambil. Iya. Oh, anaknya yang ngambil? Iya, di warung tuh, warung Padang. Ambil lauk apa itu saya bayar. Ntar sisanya saya kasih dia duit. Oh. Masih bertanggung jawab. Saya kasih duit. Tapi dia bilang duit segitu sampai di mana? Masih kurang juga. Iya, masih kurang juga. Jadi nggak pernah cukup. Semua orang nggak akan cukup. Mau uangnya berapa duit pun, saya bilang gitu. Tapi kalau kita nikmatin kan, uang itu berkah. Boleh kita kerja. Tapi dia nggak pernah ini merasa cukup, susah lah. Sakitin terus kita sama dia. Oke. Nah, ini berarti selama kayak ada pertengkaran, Bang Wawan ribut sama istri. Sebenarnya Bang Wawan tuh udah ngasih pengertian nggak sih ke istri gimana-gimananya gitu? Sudah. Dia bilang gini, malah dia banding-bandingan saya dengan orang lain gitu. Tuh si A pulang kerja masih mau bantu istrinya di rumah nyuci piring lah, apalah, kerja lagi biar uangnya bertambah. Sekarang kita kerja pagi, pulang sore, suruh cari uang lagi, nyari duit kemana kita? Mati kita. Suruh cari uang lagi malam. Iya, mau ngepet ya, mau ngerampok kata dia. Bahasanya kasar. Cuma saya nggak timpalin, jadi ribut terus itu. Berarti setiap kali ribut diusir, setiap kali ribut diusir. Diusir. Nggak pernah nggak ngusir, dia ngusir terus. Apalagi sekarang rumahnya udah bagus. Wah, nambah-nambah dia sombongnya. Nah, ini kita bahas rumah ya, Bang. Kemarin itu kan saya dengar kan ada dapat bedah rumah ya, bedah rumah gitu. Nah, ini di situ juga kan Bang Wawan bantu ya untuk pembangunan rumah ini. Iya. Nah, itu gimana setelah rumah itu selesai? Selesai ya udah, kita selesai juga. Kagak ada toleransinya lagi. Berarti rumah itu selesai bukannya malah malah tenang, kagak tenang. Ada kita pusing doang. Mungkin harapan Bang Wawan rumah itu selesai, Bang Wawan nih bisa masuk nih, bisa tinggal lagi di rumah itu. Bisa gitu tentram deh hidup. Padahal kan ada. Bang Wawan waktu kemarin itu kan nggak kerja ya. Iya, nggak kerja. Sibuk. Ada 2 minggu kemarin tuh. Ada, bantuin tukang saya ngenaikin dah. Bantuin sampai bela-belain nggak kerja gitu. Tapi di bedah rumah itu juga dapat uang juga nggak sih? Dayat yang dibayar, kalau saya kagak dibayar. Oh, apa namanya, ada ipar. Iya, ada ipar. Dayat dibayar sama tukang. Kalau saya kan ngebantu, jadi saya kagak dibayar kalau saya. Saya ngebantu aja. Berarti makan dapat. Makan di Padang saya. Makanya baru Padang deh saya. Oh. Saya beli sendiri makanya. Lah habis dong, berarti habis tenaga, habis uang ya. Habis uang. Demi anak ya, Bang ya. Iya. Yang penting dia bisa ngasih makan tukang sama kenek. Kalau saya nggak usah dipikirin, yang penting saya ngebantu tenaga aja. Iya, insya Allah sih kalau dari Bang Wawan yang ikhlas, ke depannya juga nanti bakalan ya diganti yang lebih baik lagi semuanya, amin. Bang Wawan. Jadi intinya bersabar aja gitu. Ya, tapi kan kalau ngelihat dari kasusnya Bang Wawan ini sabar juga ada batasnya dong ya. Makanya kemarin saya kan udah ngomong manusia ada batasnya sabar. Kalau udah kayak gini saya udah daripada saya nganiaya dia, mending saya pergi. Soalnya bahasanya kasar banget kalau sama saya. Nggak ada lembut-lembutnya itu manusia. Bingung saya. Makannya apa padahal nasi juga dia makan.
galak banget om dia sama saya. Tapi kenapa Bang Wawan masih maksudnya mempertahankan kalau udah kayak gini kan? Oke, kita masih ngelihat anak ya, karena anak oke. Tapi kan pilihan berpisah pun kita masih bisa sama anak gitu. Bisa. Kalau saya kerja di situ kan deket tuh. Pasti anaknya suruh dibawa sama saya semua. Saya nggak bisa kerja. Oh. Kalau saya sih mau biarin saya nafkain aja. Saya yang penting kerja. Nggak tidur situ pun nggak apa-apa. Gaji saya kasih dia. Nggak apa-apa. Tapi jangan anak saya kerja diselodorin anak gitu. Dikasih ribet. Nggak bisa kerja dong. Anak didorong-dorong ke situ. Iya nggak bisa kerja. Yang kecil umur berapa jadinya? Umur 4 tahun. 4 tahun. Iya. Masih kecil ya. Masih kecil. Tapi belum sekolah yang 4 tahun nih. Belum masuk TK. Belum, yang abangnya udah TK. Sekolah semua, yang satu doang belum. TK, SD, SMP, SMA. Ya, mudah-mudahan nanti anak-anaknya jadi anak yang berbakti ya sama orang tua. Jadi dia bisa mengerti keadaan orang tuanya gimana, dan mungkin kedepannya anak akan membantu orang tuanya juga ya buat cari uang lah, walaupun bukan harapan kita sebenarnya Bang Wawan ya. Tapi seenggaknya anak yang baik, anak yang berbakti itu harus ingat ya sama orang tua. Ini seandainya waktu bisa diulang Bang, gimana tipe wanita idaman Bang Wawan seperti apa? Dulu saya sebelum nikah sama dia, saya punya cewek dulu. Sempat saya tunangan juga sih sama cewek itu. Saya udah lamar dia, orang tuanya udah nentuin hari itu. Tiba-tiba orang tuanya cewek itu ini mutusin untuk tidak jadi gitu. Stres lah saya. Udah cobaannya dari dulu udah kayak gitu. Jadi sudah ngasih tanggal nih besok mau hajatan di rumah cewek ini. Karena dia kesel kali sama saya. Lamarannya kecil. Nggak cukup buat beli make up dia katanya. Iya. Kalau masalah lamaran kan berapa aja sebenarnya, cuma pengikat. Iya betul. Kalau kata kakek saya, orang tuanya dia kan lain lagi, beda. Udah, kalau kakek saya bilang yang penting ijab kabulnya dulu, masalah nanti bebanda belakangan gitu. Ternyata orang tuanya ngomongnya kayak gitu, ya udah kita tinggalin. Akhirnya saya bedak lagi nih cewek saya yang ini, yang si Ana. Bedak? Saya uber lagi. Dulu saya udah pacaran sama dia. Oke. Cuma saya tinggalin tuh, saya mau nikah sama orang sana, Pekayon, dekat masjid. Masjid Raya. Akhirnya saya balik lagi ke dia juga. Kayak yang ini nih. Udah tahu dia, saya mau nikah dulu udah tahu. Udah, saya balik lagi akhirnya sama dia. Begini jadinya akhirnya. Karma kali, nggak tahu juga dah. Ya. Tabur tuai, lebih tepatnya ya. Ya, hukum tabur tuai. Apa yang kita tuai nanti bakal kita tanam gitu. Mungkin ya. Ya mudah-mudahan nggak ada hukum tabur tuai yang berlaku buat keluarga kita Bang Wawan ya. Semuanya lancar-lancar gitu. Kecuali ya kalau kita sudah kayak mungkin bertobat misalnya gitu ya. Mungkin nggak ada tabur tuai itu. Yang pasti itu sih Bang. Nah, terus ini kan Bang Wawan sudah berarti 21 tahun menjalani biduk rumah tangga yang mungkin setengah berjalan lancar, setengah lagi berjalan buruk gitu. Ya berantakan lah gitu Bang Wawan. Pasti dong dalam rumah tangga ini, apalagi kan saya lihat Bang Wawan sudah punya anak 6. Nah, makanya saya heran itu tadi. Ini kan berantem terus. Ya berantem terus ya, tapi kok brojol lagi. Brojol lagi gitu. Kok bisa gitu Bang? Itu gimana awalnya? Kan habis berantem nih. Lu maaf nih ya. Lu jelek, lu miskin kayak gitu. Mau lagi dia. Nah, habis itu dia mau lagi.
Nggak tahu saya juga deh. Dia yang minta atau Bang Wawan? Apa namanya, mamer-mamerin gitu? Iya. Kagak, saya tidur aja. Oh tiba-tiba Kalau udah dia deket dia. udah dipegang. Iya. Terus terjadilah hal-hal yang diinginkan. Iya, hamil lagi dah. Kagak ada udahnya. Coba belum punya anak mau udah saya tinggal bener-bener dah. Karena udah ada anak, apalagi udah terlanjur dah setengah losin. Gimana ini? Iya, mau tinggal kabur ya, bingung juga saya. Kabur, dulu kan saya ngilang sampai berapa bulan, saya hilang aja dari situ. Jadi kayak lagu Rhoma Irama ya? Iya, menghilang terus. Enggak, gelandangan. Gelandangan sampai mau ke gangster saya tuh tidur di jalan. Oh iya? Pada ribut gangster. Saya tidur tuh. Untung saya nggak dibaca. Itu di daerah mana? Di sini, di dekat rumah sakit Ana. Di jalan situ saya tidur di warung. Deket rumah sakit Ana. Iya, ada warung rokok tuh deket pit shop. Oh oke. Yang ini apa? Yang komplek Iya, komplek bangkrut itu. komplek bangkrut itu. Iya, saya tidur di situ. Iya, dekat jalan itu. Wah, ada gangster ribut situ pada main bacok. Untung aja saya tidur, kalau enggak mau saya bergerak di saya juga di situ. Oh. Sampai tengah malam sepi. Di kolong sana Jalan Baru juga pernah saya tidur di situ sampai berapa minggu itu. Di tamannya itu. Lah, sama banyak begal di situ. kenapa Bang Wawan milih untuk tidur di kolong-kolong jembatan atau di pinggir-pinggir jalan? Ada gubuk gitu di situ. Kan seharusnya banyak kan, di kantor ada mes, di mana mungkin bisa tidur di depan kantor yang satunya gitu. Banyak tempat tidur mah. Cuma saya pengennya tempat begitu aja udah sepi. Pusing saya, nggak terlalu pusing. Tapi dari keluarga Bang Wawan sendiri tahu keadaan Bang Wawan kayak gini? Nggak tahu. Nggak tahu. Biasanya apa? Anteng-anteng aja, nggak pernah tahu saya ada masalah apa, saya nggak pernah ngadu sama keluarga. Saya pegang sendiri aja beban itu, nggak saya cerita gini sama saudara, nggak. Ini juga saya kesini nggak pernah ceritain karena diajak aja nih Om Pak kesini, saya nggak mau saya cerita. Iya. Ini ya apa namanya, bujukannya. Bujuk terus, saya dibujuk terus. Ntar saya beliin Ya pulsa itu. katanya. Iya, saya dibujuk terus dari kapan. Ntar saya beliin. Karena ini Bang Wawan ini buat mengingat kisah Bang Wawan ini buat mengingatkan kita semua gitu ya. Perlunya laki-laki itu hidup punya uang. Betul. Nah, gambaran mungkin mohon maaf nih Bang Wawan ya, gambaran mungkin yang saya lihat, kalau kita sebagai laki-laki kita nggak punya uang, terus kita hanya tergantung sama istri, yaitu jadi semuanya dikelola sama istri, kitanya nggak bisa apa-apa. Jadi ini pelajaran buat kita semua ya teman-teman. Ya, jadikan kisah yang dialami oleh Bang Wawan ini sebagai pengingat untuk kita semua agar jangan jadi orang yang malas untuk bekerja gitu. Harus rajin. Harus rajin. Harus banyak uang deh. Perempuan baru tenang kalau kita banyak uang. Iya. Karena kita miskin, nggak punya uang kayak gini timbulnya diributin terus. Iya, jadi nggak perlu kita punya sesuatu wajah tampan, nggak perlu uang, yang perlu uang ya. kemaluan besar gitu kan, itu nggak perlu ya Bang Wawan. Yang perlu itu uang semuanya, uang segalanya dah, uang yang berbicara ya. Uang semuanya yang bicara, kita nggak bisa. Iya sih ya. Ya kayaknya omong kosong doang ya, kalau gue cinta sama lo, gue nggak perlu uang lo, bohong ya. Bohong itu. Iya sih, rata-rata. Makan apa dia? Mau makan, masa mau makan biji terus ya? Beli bakso kagak ada duit. Iya benar, semua uang. Nggak ada uang mau mati katanya. Apalagi. Tapi
pernah rembukan atau pernah keluarga semua ketemu nih. Jadi Bang Wawan sama si istri ini duduk berdua, di tengah-tengah ada keluarga lain gitu untuk menengahi bagaimana jalan keluar yang harus ditempuh atau diambil dalam permasalahan Bang Wawan ini. Kalau kakaknya tuh Asmah itu sering ngebela saya, dia suruh pulang tuh si Wawan, kasihan gitu. Ya, memang saya emang kan nggak pernah macam-macam, suruh pulang tidur di jalanan mulu, bikin malu keluarga aja kan gitu. Saya nggak malu gitu, saya tidur. Iya, tapi ya mungkin keluarganya ngelihat kok ada ini saudara saya gitu loh, apa nama ini keluarga saya walaupun hanya sekedar adik ipar gitu, tapi kan mereka punya perasaan juga gitu, rasa kasihan. Dan mungkin memang yang harus kita rangkul benar-benar si istri ini, gimana caranya ego dia itu harus turun, jangan tinggi terus. Nggak bisa kayaknya dia itu. Emang Susah, watak keras, ya. keras kepala deh. Melawan banget sama saya itu. Biar saya kesiksa kayaknya di dunia, yang penting nanti di akhirat saya nggak kesiksa. Di dunia udah disiksa dia saya. Kalau nanti di akhirat disiksa lagi gimana? Iya. Udah biarin aja, nggak apa-apa, kita terima. Keras kepala, nggak ada yang kuat ngadepin dia deh. Cuma saya. Kayak yang sapu, tapi nggak pernah diacungkan senjata tajam gitu Bang. Pernah, pernah dia. Pernah main buan kata dia di rumah, buat saya nggak ngelayanin. Ya Allah. Yang saya lu timpalin ya terjadi lah. Tapi setiap pertengkaran itu mesti depan anak-anak. Iya, anaknya pada ada. Cuma saya malu sama anak kan, kadang saya nggak timpalinnya. Kebayang si anak ya ngelihat kayak gitu di depan anak kecil. Jadi Om. Dia udah nggak punya malu. Orang pinggir jalan itu tadi aja ramai kok. Saya nggak timpalin, saya diem aja. Tanya aja itu Peri itu orang Padang. Tiap hari dengerin dia bicara deh, susah, keras. Terus anak gimana pas ngelihat anak ibunya yang gede kadang nggak punya malu, apa udah tua ribut terus gitu. Kita malu, anak udah ngomong gitu kan. Anak aja bisa nasehatin kita, dianya nggak sadar, malah diusir anak. Udah ikutin bapak lu kalau lu belain bapak lu gitu. Gitu. Anak kan nggak bisa ngebela ya, emaknya juga dibela, bapaknya dibela, namanya orang tua dia mah kan. Anak mah nggak salah. Cuma sayanya aja yang minder terus. Ya kalau orang-orang bilang udah kan pergi aja gitu. Cuma saya gimana ya, kasihan anak aja Om saya. Anak saya. Kalau saya pergi jauh mana nanti nggak ketemu pisan. Bisa aja saya pergi mana nggak balik-balik. Bisa. Saudara di Pekayon banyak masih saudara. Terus saya nggak pernah ngeluh sama saudara, saya diem aja. Buat apa kita ngeluh-ngeluh, nanti juga kalau bikin repot saudara itu juga kasihan. Saudara berumah tangga juga nanti hancur gara-gara kita juga. Ini kita begini dah. Benar-benar ya. Wah, ada ya apa namanya wanita kayak gitu ya. Kok berarti udah berjalan berapa tahun dia dalam kejadian pengusiran ini Bang? udah lama. Itu kalau kayak sekolah itu nggak ada alpanya dia tuh ngomelin saya. Nggak pernah alpa sebulan-sebulannya. Setiap hari. Saya masih kuat. Tiap hari dia ngomel. Sore, pagi, siang. Tiap hari. Cuma saya nggak pernah cerita. Nggak ada alpa deh dia ngomelin saya. Oke. Nah ini mungkin kedepannya bakal ada keajaiban. Ya mudah-mudahan ada keajaiban Bang ya. Semuanya berjalan lancar lagi, harmonis gitu. Nah harapan Bang Wawan untuk rumah tangga Bang Wawan sendiri nih.
Kalau saya sih pengennya rukun berumah tangga. Nggak mau pisah sih, karena kan kita udah banyak anak. Ya bersatu lah gitu. Oke. Walaupun dia udah nggak suka sama saya gitu, saya pengennya kumpul bareng sama anak gitu. Udahlah, udah tua mah nggak usah cinta-cintaan. Yang penting kita kumpul. Udah malu ya. Iya. Sebenarnya kita udah berumur. Ya malu juga sih sebenarnya kalau ngeliat hal-hal kayak gini ribut. Buat apa sih ya? Iya. Nggak ada guna. Terus kalaupun mau menikah lagi, misalnya istri mau menikah lagi sama orang juga pasti ngeliat dulu ya. Anaknya banyak, nggak bakal mau gitu. Terus Bang Wawan juga mau nikah lagi, pasti si ceweknya juga ngeliat, nggak mau gua. Anaknya banyak gitu, 6 dan harus dinafkahi gitu. Seharusnya kita sebagai manusia harus berpikirnya ke situ gitu lah. Buat apa sih kita ribut-ribut? Oke lah, kalau misalkan gini, mungkin istrinya Bang Wawan sedang nonton tayangan ini ya. Pesan saya nih ya, oke lah, nggak cinta lagi, nggak suka lagi, ya seenggaknya bersatulah di dalam rumah itu. Tinggal dalam satu atap. Masalah kebutuhan biologis gak terpenuhi, ya udah gitu. Namanya kita udah tua, buat apa lagi sih? Ya bener ya, buat apa cinta-cintaan? Kita yang sekarang ini yang ada, kita urus anak bareng-bareng, kita didik anak bareng-bareng gitu. Nggak ada pentingnya juga buat tiap hari ya berantem ngusir laki. Ya nggak penting gitu. Yang ada dosa aja dia. Betul. Yang ada laki begitu. Benar. Yang berat nanti kita. Zolim ya namanya, jadi istri pertanyaan zolim kan. ya. Oke ya, mudah-mudahan Empok nonton tayangan ini dan di sini saya hanya sebagai media ya, media penengah untuk Bang Wawan dan Empok gitu. Jalan yang terbaik lah gitu. Saya pengen ngelihat bahwa Bang Wawan sama Empok ya hidup dengan rukun dan damai lagi gitu bersama anak-anak, pasti Bang Wawan ya. Pengennya saya kayak gitu. Iya, dari Bang Wawannya udah mau tuh. Ya udah, Pok, tunggu apa lagi? Ngapain lah mau ribut-ribut terus. Oke, Bang Wawan. Pesan saya Bang Wawan yang sabar, yang kuat Bang Wawan ya, karena ini ya cobaan hidup itu banyak ya. Banyak. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan Bang Wawan? Pesan-pesannya mungkin ke penonton atau ke siapa yang nonton tayangan ini, silahkan. Atau buat anak-anaknya atau buat siapa aja boleh. Buat kawan-kawan kita jangan sampai rumah tangganya seperti saya. Moga-moga pada rukun dah. Yang lain jangan tiru saya. Saya memangnya ya beginilah adanya kalau saya. Nggak ada lagi dong saya kira. Oke. Pesan buat anak-anak? Pesan buat anak-anak biar sehat semuanya. Yang gede juga biar jangan banyak pikiran. Buat bapak nggak usah dipikirin. Yang penting pada sehat semua. Buat istri yang galak biar kagak galak lagi. Yang tadi mukul saya tuh biar dia sadar. Ada bekas pukulannya ada? Di belakang. Di belakang? Sini. Sakit banget Bang? Bukan main lah. Sakit. Lebih sakit ucapan dia daripada pukulan. Oke, Bang Wawan, terima kasih buat waktunya Bang Wawan ya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Wawan yang merupakan korban dari KDRT seorang istri. Dan mudah-mudahan juga istrinya nonton tayangan ini serta diberikan kekuatan ya untuk Bang Wawan. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Wawan. Terima kasih buat waktunya, Bang Wawan ya. Yang sabar ya, Bang Wawan. Ya. Oke. Sampai jumpa.